Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Pramudia Wardani dari kelas KJ 006 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Islam dalam perkembangan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dan pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, akhlak yang baik muncul dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber segala kebaikan, keindahan, dan kemuliaan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan muncul bila diawali dengan pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengenalan terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap alam semesta sebagai tajaliyat sifat-sifat kemahamuliaan, kekuasaan, dan keagungannya. Berbeda dengan pandangan barat yang mementingkan penguasaan iptek hanya untuk urusan duniawi. Maka Islam mementingkan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah atau pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembangkan amanat khalifatullah di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ada lebih dari 800 ayat dalam Al-Quran yang mementingkan proses perenungan, pemikiran, dan pengamatan terhadap berbagai gejala alam untuk ditafakuri dan menjadi bahan zikir kepada Allah. Bila ada pemahaman atau tafsiran ajaran agama Islam yang menentang fakta ilmiah, maka kemungkinan yang salah adalah pemahaman dan tafsiran terhadap ajaran agama tersebut. Lalu perkembangan iptek akan bermanfaat apabila dapat mendekatkan pada kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya. Lalu dapat membantu umat merealisasikan tujuan-tujuan yang baik, dapat memberikan pedoman bagi sesama, dan dapat menyelesaikan persoalan umat. Dalam konsep Islam, sesuatu hal dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia mengandung manfaat dalam arti luas. Lanjut, ada pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi keindahan dan keindahan menjadi salah satu sifat yang diletakkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak." Maka manusia menyukai kesenian sebagai representasi dari fitrahnya mencintai keindahan, dan tak bisa dipisahkan lagi antara kesenian dengan kehidupan manusia. Namun, bagaimana dengan fenomena sekarang yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nyanyian-nyanyian cinta ataupun gambar-gambar seronok yang diklaim sebagai seni oleh sebagian orang semakin marak menjadi konsumsi orang-orang, bahkan anak-anak, dan sebaiknya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa dalam Al-Quran disebutkan, dan di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olok. Mereka itu memperoleh azab yang menghinakan. Surat Luqman ayat 6. Jikalau kata-kata dalam nyanyian itu merupakan perkataan-perkataan yang tidak berguna, bahkan menyesatkan manusia dari jalan Allah, maka haram nyanyian tersebut. Nyanyian-nyanyian yang membuat manusia terlena, menghayalkan hal-hal yang tidak patut, maka kesenian tersebut haram hukumnya. Dan
Dan contoh-contoh kontribusi iptek dan seni bagi dakwah Islam, yang pertama ada arsitektur masjid yang indah membuat para jemaah senang dan nyaman beribadah. Lalu ada wayang sebagai media dakwah bagi wali songo. Lalu perkembangan busana muslim seperti hijab dan media dakwah di televisi, internet, koran, dan majalah. Lalu penggunaan internet blog dan situs islami seperti Suara Islam, Muslim, dan lain-lain. Lalu ada Al-Quran dan hadis dalam bentuk digital, semoga mempermudah pencarian ayat, terjemah, tafsiran Al-Quran. Dan yang terakhir ada penggunaan LCD sebagai media dakwah sehingga lebih jelas dipahami. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan iptek dan seni dalam peran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.